Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Episode kali ini saya akan membahas mengenai mengapa pH di kolam teman-teman itu kadang naik dan juga kadang turun. Terjadinya fluktuasi pH itu dipengaruhi oleh yang namanya CO2 dan alkalinitas. Oke, teman-teman, kita akan bahas tentang pH dan alkalinitas ini. Jadi saya harap teman-teman menyimak video ini dengan baik-baik karena ini sangat penting. Oke teman-teman, simak terus ya videonya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Jadi kenapa pH air teman-teman itu bisa asam? Jadi air asam itu dipengaruhi oleh kandungan CO2 yang tinggi di dalam perairan. Dari mana CO2 itu berasal? CO2 itu berasal dari respirasi oleh fitoplankton, respirasi oleh ikan, dari dekomposisi bahan organik itu menghasilkan CO2, bisa dari air tanah teman-teman, dan juga bisa berasal dari air hujan. Jadi yang buat asam itu CO2? Bukan. Jadi yang membuat asam itu bukan CO2-nya, tapi reaksi yang ditimbulkan antara CO2 dan air. CO2 dan air akan menghasilkan yang namanya asam karbonat. Asam karbonat inilah yang membuat pH air kita itu menjadi asam. Kelebihan CO2 ini biasanya itu terjadi pada malam hari. Itu dikarenakan respirasi dari fitoplankton di dalam air kita. Jadi saat malam hari, fitoplankton itu akan menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2. CO2 yang dihasilkan oleh fitoplankton, respirasi ikan, sekaligus di dalamnya itu juga terdapat yang namanya dekomposisi bahan organik, maka CO2 di dalam air pada malam hari itu akan tinggi. Akibatnya biasanya pada pagi hari maka pH teman-teman itu akan sangat asam. Jadi itulah penyebab kenapa bisa pH teman-teman itu cenderung asam. Oke, jadi bagaimana dengan pH air teman-teman itu yang basah? Jadi gini teman-teman, saat malam hari fitoplankton itu melakukan respirasi dan menghasilkan CO2. Sedangkan pada siang hari, fitoplankton itu akan melakukan fotosintesis. Dia membutuhkan yang namanya kadar CO2 dan menghasilkan oksigen. Kadar CO2 yang di dalam air teman-teman itu akan digunakan fitoplankton. Dan apa akibatnya jika CO2 itu habis? Jika CO2 di dalam air kita itu habis, maka pH air kita itu akan cenderung basah. Makanya kenapa jika terjadi blooming alga dan blooming plankton yang berlebihan, itu pH-nya pada sore hari itu cenderung itu sangat basah. Bisa pH-nya itu di angka 10. Seperti yang saya bahas kemarin, pH yang baik itu antara 6,5 sampai 7,5. Tapi pH yang sangat baik itu saya anjurkan di angka 7 sampai angka 7,5. Dan fluktuasi yang baik itu tidak lebih dari 0,5 dan sangat baik itu di 0,3. Jadi kalau pada budidaya bioflok yang saya lakukan itu saya itu merekayasa pH-nya di angka 7,2 sampai 7,5. Jadi fluktuasi antara pagi dan sore hari itu tidak terlalu jauh di angka 0,3. Alasan saya membuat pH di angka 7,2 sampai 7,5 itu karena pH pada darah ikan itu adalah 7,4. Jadi di antara range segitu ikan itu akan merasa nyaman. Untuk teman-teman yang memiliki pH asam, cara menaikkan pH itu teman-teman bisa menggunakan dolomit, kapur pertanian, CaCO3 atau kapur hidrat atau jenis-jenis kapur yang lain itu sangat banyak. Teman-teman juga bisa menggunakan kapur bakar atau CHO. Tapi saya sarankan saat teman-teman itu
sudah melakukan budidaya itu jangan menggunakan kapur CHO, karena kapur bakar atau kapur CHO ini dapat membuat suhu dalam perairan teman-teman itu naik. Jadi sangat berbahaya untuk biota air kita. Terus bagaimana cara saya itu agar menekan tidak banyaknya terjadi fluktuasi antara pagi dan sore hari? Jadi untuk menekan fluktuasi itu teman-teman bisa meningkatkan alkalinitas. Jadi alkalinitas di sini adalah buffer atau penyangga dari pH. Bagaimana cara kerja alkalinitas? Jadi teman-teman saat siang hari fitoplankton dan alga itu membutuhkan CO2 dan CO2 itu habis di dalam perairan kita, maka fitoplankton dan alga itu dapat menggunakan alkalinitas sebagai pengganti CO2. Alkalinitas ini juga dapat menetralkan asam yang berlebihan di dalam air kita, itu karena ion-ion penyusun dari alkalinitas ini bersifat basah. Jadi dari kedua cara kerja alkalinitas ini teman-teman pasti paham bagaimana alkalinitas itu sangat penting dalam menjaga fluktuasi pH agar tidak terlalu berlebihan. Nilai alkalinitas yang baik di dalam perairan itu adalah 75 sampai 200 mg per liter CaCO3. Jadi guys, pengukuran pH ini bisa teman-teman lakukan antara pagi dan sore hari. Itu wajib teman-teman lakukan kontrol setiap hari. Teman-teman bisa menggunakan kertas lakmus, atau yang simpel itu teman-teman bisa menggunakan pH digital. Tapi kelemahan pH digital ini itu kalau terlalu sering digunakan ya, dalam 1 bulan lah misalnya, itu kadang-kadang pH digital ini itu nggak akurat, dia mau lari-lari. Jadi teman-teman itu harus sering-sering kalibrasi. Atau paling tidak itu tipsnya kalau saya ya, setiap teman-teman habis menggunakan pH digital itu teman-teman tuh harus basuh dulu dengan air bersih. Jadi supaya sensornya itu bagus, nggak rusak, nggak cepat rusak. Dan sebelum digunakan juga teman-teman biasakan ukur dulu pH dengan air bersih. Jadi supaya sensornya ini bisa dengan mudah membandingkan pH di air ya. Jadi begitulah. Tapi saya itu paling suka mengukur pH itu dengan menggunakan ini, test strip. Ini tuh yang paling saya suka ya, pengukurannya lebih mudah, lebih simple, dan hasilnya cukup akurat. Ini test strip yang saya beli ini test strip yang saya gunakan ini bagus. Dia ada banyak ininya ya, sertifikatnya, FDA, ISO, dan cukup akurat juga. Dan dia bisa mengukur banyak ya, banyak hal. Nah, ini contohnya, nampak nggak nih? Dia bisa mengukur pH, hardness, alkalinitas, nitrat, nitrit, bromine, klorin. Nah, jadi ini cukup simpel digunakan dan cukup enak. Dan menurut saya itu lebih akurat ini ya daripada ini. Tapi sebenarnya saya menggunakan ini itu kebanyakan itu untuk mengukur pH, alkalinitas, dan hardnessnya aja. Karena untuk mengukur nitrat nitritnya ini, kalau nitrit boleh karena dia pengukurannya bisa dari angka 1, 5, 10, 20. Tapi kalau nitratnya itu pengukurannya langsung di 0 sampai 10. Jadi kita nggak tahu ya kadar nitratnya itu akurat apa enggak. Tapi kalau nitritnya ini cukup bagus, cukup akurat, karena dia dari pengukuran 1 mg aja itu bisa kebaca. Tapi sepanjang saya gunakan ini itu saya lebih banyak itu untuk mengukur pH, alkalinitas, dan hardness saja. Oke, ini saya akan contohin bagaimana cara menggunakan ini. Kawan-kawan bisa sekaligus mau ngukur vlog, kita bisa ambil satu aja. Ini gampang gunainnya.
Cukup celupkan 1-2 detik aja. Teman-teman celupkan aja 1-2, terus buat vertikal gini ya, maksudnya horizontal, jangan vertikal. Terus dibiarin selama 30 detik. Oke guys, jadi ini adalah hasil pengukurannya. Untuk pH nya itu antara 7,2 sampai 7,5 ya, soalnya dia ada titik merahnya di tengah. Terus alkalinitasnya ini turun di 40, hardnessnya 50 ke 125. Kalau untuk nitratnya ini 0, nitritnya 0, bromainnya 1, klorin 0. Oke guys, jadi ini adalah pengukuran vlog kita. Belum. Saya itu tiap hari ya ngukur vlog. Jadi ini vlognya sekarang di 15 mili per liter ya. Kurang jelas ya. Oh, sekitar 12 mili per liter. Mungkin belum mengendap semua. Tapi kemarin itu saya ukur itu vlognya itu sudah di 19. Mungkin makan kita kurang, jadi ikan lebih banyak ada yang mengkonsumsi vlog. Ini dia. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support terus channel Kisaran Aquaculture. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Kisaran Aquaculture, karena akan banyak pembahasan kedepannya yang akan menarik. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.